Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berucap syukur kepada Allah atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukur kita yang paling terkecil yaitu dengan kalimat alhamdulillah. Ya, sebab alhamdulillah adalah ra'sus syukur. Jadi bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan terkadang dan bahkan sering kita lupakan. Dan yang mana seharusnya nikmat itu harus kita syukuri. Namun banyak yang kita lalaikan. Namun di sisi lain, dalam mensikapi nikmat Allah, bersyukur itu hukumnya adalah kewajiban. Sebab dalam firman Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, kalau kita mau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Namun wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak mau bersyukur, kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka siksanya Allah sungguhlah berat. Ya, ada ancaman siksa bila kita tidak ingin bersyukur. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, sangat senang sekali kita bisa berjumpa di sesi ini dalam rangka mengingat Allah. Berarti di dalam sesi ini kita sedang merefil daya baterai keimanan kita, yang mana hal ini disebut dengan ngecas ulang keimanan kita, dan ini disebut obat. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Nu'man, dia berkata bahwa zikrullah syifaun wa zikrun nasi daun. Jadi mengingat Allah itu adalah obat, dan ingat kepada manusia itu adalah penyakit. Nah, dalam konteks ini, alhamdulillah kita mencoba mencari obat di dalam hati kita dengan cara mengingat Allah melalui saling nasihat satu sama lain, memberikan manfaat satu sama lain. Sehingga satu-satunya kita yang mencoba mentadabur nasihat yang kali ini akan kita bagikan, itu insya Allah akan diberikan kelapangan hati dan jiwa yang kaya. Seperti mana dalam dalil, kekayaan dalam jiwa itu definisinya adalah laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinal qalb. Jadi tidak dikatakan kaya kalau kaya itu diukur dengan materi atau aset atau properti, itu tidak dikatakan kaya. Akan tetapi yang disebut kaya itu adalah kaya akan hati. Hati yang selalu ingat sama Allah, hati yang penuh ketenangan atas ibadah yang dia bangun untuk menjalin hubungan sama Allah, itu yang disebut orang yang kaya akan hatinya, gitu. Pada sesi ini para saudaraku sekalian, kita akan membahas nikmat yang begitu utama, nikmat yang begitu berpengaruh dalam kehidupan kita, yang nikmat ini tidak bisa diwakilkan oleh nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat ini bisa disebut dengan induknya kenikmatan. Nikmat ini adalah nikmat waktu, para saudaraku sekalian. Oh, ternyata waktu adalah nikmat. Oh iya, jelas. Selain sehat, selain kita punya harta, kita bisa sedekah. Namun waktu sendiri adalah kenikmatan yang tidak ada gantinya, para saudaraku sekalian. Maka nikmat ini disebut nikmat yang paling berharga di dalam manusia. Nah, para saudaraku sekalian, kenapa dibahas nikmat tentang waktu ini? Karena
ada dua nikmat yang memang banyak sekali dilupakan oleh manusia, yaitu ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, yaitu as-sihhatu wal faragh. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu dijelaskan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Para saudaraku sekalian, waktu sendiri itu adalah hal yang paling berharga. Kalau kita lihat orang mempunyai harta, kalau hari ini dia tidak bisa mendapatkan harta 500.000, bila dia esok hari punya waktu kehidupan lagi, maka dia akan bisa meraih 500.000 di minggu yang akan datang, atau 1 bulan yang akan datang, bahkan 6 bulan yang akan datang. Kalau dia tidak bisa membeli aset yang diinginkan di minggu ini, mungkin di minggu depan dia akan membeli aset tersebut, atau bahkan bulan depan atau 6 bulan yang akan datang. Namun bila dia kehilangan waktu yang dia pegang saat ini, tidak bisa dia ambil kembali waktu itu 1 minggu yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Tidak bisa. Kehilangan harta, next bulan depan bisa diraih kembali harta tersebut. Namun kehilangan waktu tidak akan bisa diulang. Maka dari itu Hasan Al-Basri juga berkata, Ibna Adam anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Jadi dijelaskan oleh Hasan Al-Basri bahwa anak turun Adam, kalian itu adalah waktu. Jadi ketika kalian kehilangan waktu atau hari demi hari, maka kalian juga kehilangan sebagian dari diri kalian. Ya, yang kita lewati dalam kehidupan, tobak an tobak, ya, di surat Al-Insyiqaq, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Terbentuknya amalan dan hasil derajat surga kita di akhirat nanti itu berkat waktu demi waktu yang kita lalui. Kualitas waktu yang kita hadapi ini sudah benar ataukah belum? Nah, apakah waktu yang kita lalui ini membawa kita menjadi diri yang lebih bagus atau tidak? Kalau sudah terlewat, waktu tidak bisa kita revisi ulang. Kita interview ulang itu tidak bisa. Harta bisa kita raih kembali ketika kita bisa sehat, kita bisa punya potensi lebih untuk mencari harta, bisa kita raih kembali harta itu. Kita bangun lagi rumah yang tadinya runtuh, bisa. Namun waktu tidak bisa. Para saudaraku sekalian, mengetahui waktu begitu berharga, kalau kita pahami ternyata sehari demi hari yang kita lewati itu membentuk diri kita sampai ke keadaan yang saat ini. Kalau kita merasa keimanan yang kita bangun saat ini belum maksimal, maka kita nggak akan bisa meraih kembali waktu yang udah kita lewatin untuk menata ulang keimanan kita yang kita inginkan. Namun kita masih punya ajal sampai nanti maut menjemput kita. Ini kesempatan kita untuk meraih ajal tersebut sebelum maut itu datang dan kita belum ada persiapan lebih. Sebab di dalam Al-Quran kita lihat, para saudaraku sekalian, bagaimana orang yang dia sudah kufur kepada Allah, lalu dia masuk ke dalam neraka, lalu dia berteriak-teriak. Kita lihat, apakah ahli neraka teriak kepada Allah menyesalkan hartanya? Apakah itu teriakannya? Atau apakah orang ahli neraka teriak kepada Allah menyesalkan rumah dan aset-asetnya, ingin diambil lagi? Jawabannya tidak. Di surat Fatir ayat 37 dijelaskan bahwa wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika itu orang-orang ahli neraka berteriak di dalam neraka. Yang mereka teriakan adalah akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah saya dari neraka ini, ya Allah. Dia berteriak seperti itu. Na'mal solihan, kami akan beramal solih ketika nanti punya waktu. Jadi hal yang berharga adalah waktu yang ingin dia ulang, lalu ingin beramal solih. Ghairal kunna na'mal, yang mana sebelum itu dia nggak pernah menghargai waktu dengan beberapa amal solih yang dia bangun. Lalu setelah itu Allah tegur dia, Allah balas, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Loh, memangnya dulu kamu belum saya beri umur, waktu yang sepadan untuk mempersiapkan diri sampai di
ya hisab ini dan menyebabkan kamu masuk neraka. Emang dulu nggak diberi umur? Kan sudah saya beri. Nah, harusnya umur yang saya berikan itu kamu gunakan untuk beramal, untuk banyak zikir kepada Allah. Sehingga kita lihat bahwa yang sangat diinginkan oleh ahli neraka saat masuk neraka adalah pengen balik ke dunia, bukan untuk ambil aset yang dia bangun dulu, enggak. Dia tidak memikirkan keluarganya, dia tidak memikirkan tentang properti yang udah dia raih, tidak. Namun dia menginginkan waktu itu terulang kembali dan dia bisa beramal solih. Jadi para saudaraku sekalian, jangan sampai kita ini jadi orang yang menyesal nanti kelak di hari akhirat. Kita kehilangan waktu. Kenapa dulu saat di dunia saya punya waktu dengan anak dan istri saya tidak gunakan untuk memberikan pelajaran keimanan, pelajaran tauhid, pelajaran akidah, bagaimana menetapi keimanan yang hak, bagaimana membangun keimanan di dalam rumah. Saya dulu punya waktu namun saya sia-siakan. Harusnya saya bisa membangun rumah tangga yang bagus, harusnya saya bisa mendidik anak jadi anak soleh dan soleha, menjadi aset jariah saya. Ini enggak, terlewat semua, sehingga semuanya terlewat dengan sia-sia. Maka pada kesempatan ini semoga kita semua bisa mentadabur lebih dalam tentang nikmat yang paling berharga yang kelak orang-orang kafir, jutaan bahkan miliaran orang kafir di hari kiamat di neraka nanti, yang diminta adalah nikmat yang satu ini, yaitu waktu. Bukan aset, bukan properti. Selagi ajal kita belum datang, kita masih punya banyak kesempatan untuk meraih waktu yang bisa kita bentuk nanti untuk mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Alhamdulillah, pertemuan kita akhiri. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mm-hmm.